Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari para tim asisten dosen Praktikum Biologi tahun 2020 kita akan menjelaskan materi tentang APES dan PISCES. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, pada materi pertama praktikum yaitu tentang APES. Sebelum itu saya akan memberitahu apa sih tujuan dari praktikum ini. Yang pertama yaitu untuk mengamati morfologi APES. Yang kedua yaitu mengamati bulu flumae, flumulae, dan filoflumae. Yang ketiga yaitu mengamati tulang-tulang ekstremitas. Yang keempat yaitu mengamati traktus digestivus sama traktus urogenitalis. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu adik-adik bisa melihat dari video berikut. Adapun prosedur kerja pada praktikum APES, kalian bisa lihat di video berikut, dan lebih jelasnya kalian bisa melihat dari penuntun praktikum kalian masing-masing. Baik, yang pertama kita masuk pada morfologi APES. Morfologi APES itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada caput, yaitu dari ujung paruh sampai ke pangkal leher. Lanjut ke kolum serviks atau leher, yaitu diawali dari awal pangkal leher sampai ke ujung leher. Yang ketiga yaitu ada truncus atau badan apes yang diawali dari awal pangkal badan sampai ke pangkal ekor. Yang keempat itu masuk kepada cauda atau ekor apes, yaitu dimulai dari ujung badan atau truncus apes. Baiklah, pada caput itu terdapat yaitu rostum atau paruh yang terdiri dari maksila paruh bagian atas dan mandibula paruh bagian bawah. Dan terdapat di atas paruh itu ada nares eksterna atau lubang hidung bagian luar. Lanjut ada organum visus atau mata ayam, dan ada forus ecoticus eksterna, lubang telinga luar, dan ada membran timpani, lubang telinga dalam yang berfungsi sebagai menangkap getaran suara, dan ada kom atau jengger dan wetel yaitu vial. Lanjut kepada yaitu kolum serviks atau leher. Itu ini memiliki leher panjang dan diselubungi sama bulu-bulu. Dan lanjut lagi kepada truncus atau badan ayam. Nah, ini diselubungi dengan bulu-bulu dan terdapat tulang-tulang ekstremitas. Dan yang terakhir itu ada cauda atau ekor ayam. Nah, ini biasanya sering dibilang dengan urovigium. Nah, untuk bulu-bulu yang menutupinya ini itu disebut dengan rectrices. Nah, di urovigium bagian dorsal itu terdapat yaitu kelenjar minyak. Nah, disebut juga dengan gladula urovigialis yang berfungsi sebagai meminyaki bulu-bulu.
Masuk pada kegiatan selanjutnya yaitu mengamati bulu plumae, flumulae dan filoplumae. Nah, yang pertama ini yaitu bulu plumae. Ini terdapat pada sayap apes dan juga ekor apes. Lanjut ke ini adalah bulu flumulae. Ini terdapat pada bagian dada. Ini biasanya pada ayam yang mengerami telurnya. Dan lanjut ke bulu filoplumae. Ini terdapat di seluruh tubuh apes, tapi jaraknya itu sangat berjauhan. Dan bagian-bagian dari bulu, yang pertama itu ada umbilicus inferior, yaitu terdapat lubang, ini disebut juga dengan umbilicus inferior, dan di atasnya itu ada calamus. Nah, lanjut lagi pas di perbatasan dari calamus ini ada umbilicus posterior. Dan untuk batang yang lurus ini disebut dengan racis. Nah, pada lembaran bulunya ini disebut dengan barbae. Untuk cabang dari racis ke barbae itu disebut dengan vexiculum. Nah, di barbae itu terbentuk barbulae, itu bisa dilihat di pada mikroskop. Barbulae itu terdapat dua, yaitu barbulae distal dan barbulae proksimal. Nah, pada barbulae distal itu terdapat pada ujung bulu. Untuk barbulae proksimal itu terdapat di pangkal bulu. Baiklah, kegiatan selanjutnya yaitu mengamati tulang-tulang ekstremites. Pada tulang-tulang ekstremites itu terdapat dua. Yang pertama itu tulang ekstremites interior, yaitu terdapat pada sayap. Nah, yang kedua itu yaitu ekstremiter posterior yang terdapat pada tulang bagian kaki apes. Di tulang inferior, ekstremiter inferior itu terdapat, yaitu untuk tulang bagian ini dinamakan humerus. Nah, untuk yang bagian tulang yang besar bagian sini itu dinamakan ulna, dan yang kecilnya ini itu disebut radius. Sendi dari phalanges sama tulang ulna dan radius itu disebut dengan carpo metacarpus. Nah, bagian di sini itu dinamakan phalanges. Lanjut kepada ekstremites posterior, yaitu pada tulang yang atas itu disebut dengan femur. Nah, untuk persendiannya ini disebut dengan patella. Nah, untuk bagian di sini ini terdapat dua tulang. Nah, yang besarnya itu disebut dengan tibia. Nah, yang kecilnya ini disebut dengan fibula. Dan untuk tulang bagian di sini disebut dengan tarsometatarsus. Nah, untuk pisah antara tarsometatarsus dengan phalanges itu ada metatarsus. Nah, di sini yaitu disebut dengan phalanges, dan jari-jarinya ini disebut dengan digiti. Baik, pada penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim ASDOS lainnya. Kepada tim ASDOS saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada unggas, yang mana sistem pencernaan pada unggas ini terdiri dari paru, lingua atau lidah, esofagus atau kerongkongan, crop atau tembolok, proventriculus, usus kecil atau usus halus, kolon, rektum, dan kloaka. Oke, kali ini saya akan menyebutkan tiap-tiap organ dari setiap saluran pencernaan beserta fungsinya. Silakan bisa diperhatikan. Baiklah, ini adalah media dari sistem organ pencernaan.
yang mana dari sistem organ pencernaan ini yang dimulai dari yang pertama itu adalah paru. Nah, paru ini berfungsi sebagai alat untuk mengambil makanan dengan cara mematuk. Nah, yang kedua yaitu adalah lingua atau lidah. Nah, lidah sendiri berfungsi untuk membantu menelan makanan dengan bantuan cairan. Nah, cairan ini dimana berfungsi sebagai pelumas makanan agar mudah dicerna pada proses selanjutnya. Nah, proses berikutnya itu adalah esofagus. Nah, makanan yang sudah ditelan akan dilanjutkan ke esofagus. Esofagus ini atau dalam bahasa Indonesia ini adalah kerongkongan. Nah, dimana kerongkongan ini seperti saluran atau pipa. Nah, saluran atau pipa ini dia berada di bagian tengah leher, yang berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut ke crop atau kita sebut dengan tembolok. Nah, selanjutnya dari proses esofagus ini akan diteruskan ke crop atau tembolok. Nah, dari mana tembolok ini berfungsi untuk menyimpan dan menerima makanan untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus. Nah, proses ini terjadi selama 2 jam. Yang mana akhirnya akan diteruskan ke proventriculus. Proses selanjutnya dari crop ini akan dilanjutkan ke proventriculus atau lambung kelenjar. Nah, bisa kita lihat ini adalah lambung kelenjar yang mana fungsinya sebagai tempat terjadinya sistem pencernaan secara enzimatis karena dindingnya disekresikan oleh HCl dan pepsin yang berguna mencerna protein. Nah, proses selanjutnya akan diteruskan ke gizzard atau ampela. Nah, gizzard sendiri berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit atau batu-batuan kecil yang ikut tertelan oleh ayam saat pengambilan makanan oleh paru. Nah, berikut adalah contoh batu-batuan kecil atau yang disebut dengan grit. Nah, ini contohnya batu-batuan yang tidak sengaja ditertelan atau tidak sengaja dimakan oleh ayam. Nah, fungsi dari grit ini juga ini adalah membantu proses penghancuran atau peleburan makanan yang berada di gizzard ini. Selanjutnya setelah dari gizzard akan diteruskan ke intestinum tanu atau usus kecil, yang mana pada usus kecil ini itu terbagi menjadi 3, yang mana 3 ini yang pertama itu adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, yang pertama ini adalah duodenum atau yang kita sering sebut dengan usus 12 jari. Nah, ini adalah salah satu usus duodenum atau usus 12 jari. Dia berbentuk seperti U. Ini batasnya. Nah, dari sini sampai ke ada tanda seperti ini. Nah, ini adalah jejunum atau usus kosong. Nah, di sini batas dari jejunum ke ileum. Nah, ini adalah dari sini sampai ke usus besar, ini namanya ileum atau usus tempat penyerapan makanan. Selanjutnya itu dari sekum. Nah, sekum ini termasuk atau yang kita sebut dengan usus buntu, yang mana sekum ini berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme yang terdapat di dalamnya, di mana di dalam sekum ini terjadi proses pembusukan yang dibantu oleh mikroba. Nah, sekum ini ada 2. Bisa dilihat sekum ini ada 2 atau sepasang ya. Selanjutnya dari sekum dilanjutkan ke kolon atau usus besar. Nah, ini adalah salah satu usus besar atau kolon, yang mana fungsinya untuk penyerapan air dari feses. Lanjut yang terakhir, proses terakhir yakni adalah kloaka atau anus. Nah, di sini kloaka ini berfungsi sebagai tempat saluran pembuangan akhir. Ini adalah kloaka.
Nah, saluran ini memiliki 3 muara, yakni saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Nah, selain sistem organ pencernaan yang telah dijelaskan tadi, nah berikut adalah sistem vital ataupun organ aksesoris, yang mana yang sistem aksesoris ini yang terkait dalam sistem pencernaan. Contohnya seperti hati, kantong empedu, jantung, paru-paru, limfa, dan yang terakhir adalah pankreas. Oke, berikut begitu saja untuk penjelasan saya mengenai sistem organ pencernaan pada unggas beserta organ aksesorisnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem reproduksi pada ayam. Nah, kita ketahui bahwa ayam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Kita masuk yang pertama untuk sistem reproduksi pada ayam jantan. Adapun alat reproduksi pada ayam jantan itu terdiri dari testis, epidermis, vas deferens, ureter, papillae, kloaka, dan fens. Yang pertama, testis. Testis sendiri berjumlah sepasang yang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir ginjal. Fungsi dari testis ini sendiri untuk menghasilkan hormon kelamin jantan, sperma androgen, dan sel gamet. Hal ini disebut dengan sperma. Yang kedua, epidermis. Epidermis ini sendiri berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Nah, fungsi dari epidermis ini sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju cauda epidermis. Berikutnya, ureter. Ureter yakni membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandungan kemih. Berikutnya, papillae. Papillae adalah ujung dari syaraf pengecapan yang terhubung dengan syaraf otak. Kloaka. Kloaka adalah lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan reproduksi. Yang terakhir adalah ven. Ven adalah suatu alat pembuangan gas, udara, ataupun uap air. Oke, kita ketahui bahwa alat reproduksi ayam jantan itu terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama sepasang testis atau 2 buah testis, dan juga ductus deferens atau vas deferens yang merupakan saluran sperma. Selanjutnya, sperma ini akan bermuara di sebuah papila di bagian kloaka. Nah, pada unggas darat tidak memiliki alat kopulasi berupa penis, melainkan terdapat organ kopotolirur dimenter. Nah, beda halnya dengan unggas air yang memiliki alat kopotorin yang berupa penis yang berbentuk spiral dan terdapat di bagian ventral kloaka. Oke, selanjutnya kita beralih ke alat atau organ reproduksi pada unggas betina. Nah, yang mana pada unggas betina ini terdapat 2 organ penting, yakni ovarium dan oviduk. Nah, kita ketahui bahwa ovarium ini merupakan tempat produksi atau sintesis ova, di mana di dalamnya terdapat sekitar 2.000 sampai 4.000 sel telur dengan ukuran yang bermacam-macam, mulai dari berukuran mikroskopis sampai yang berukuran dengan makroskopis. Nah, sementara itu, oviduk ini terbagi menjadi 5 bagian, yakni infundibulum, magnum, intimus, uterus, vagina, dan kloaka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat ribuan ova, di mana ova yang sudah matang itu akan dilepaskan. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa ovulasi. Setelah ova ini dilepas oleh ovarium, maka akan ditangkap oleh infundibulum yang berbentuk seperti corong yang lebar. Di sini durasinya sekitar 15 sampai 30 menit. Kemudian terjadi gerakan peristaltik sehingga ova ini masuk ke dalam bagian selanjutnya, yakni magnum. Nah, di bagian magnum ini merupakan saluran terpanjang dari oviduct, sekitar 30 sampai 33 cm dengan durasi 2 sampai 3 jam hingga terjadi proses sintesis albumen
yang terdiri dari kalhazal, kemudian tin albumen, dan juga tik albumen. Nah, fungsi dari kalhazal adalah agar prosesio atau kuning telur tetap berada di tengah-tengah. Selanjutnya, masuk ke bagian intimus. Nah, intimus ini sendiri berdurasi hingga 2-3 jam, di mana terjadi pemberian inner sel membran dan juga outer sel membran pada bagian yolk agar menjaga mikroorganisme tidak masuk ke dalam miyok. Selanjutnya, terjadi proses klarifikasi di bagian uterus. Selama kurang lebih 18-28 jam, pada bagian uterus juga akan melakukan atau terbentuknya proses kerabang. Nah, hal ini akan diberikan sebuah cairan yang akan menutupi isi pori-pori pada telur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontaminasi di mikroba. Selanjutnya, telur akan siap dikeluarkan. Akan tetapi, di bagian vagina akan terjadi sebuah rotasi telur dari ujung yang lancip ke ujung yang lebih tumpul. Nah, alasannya kenapa? Hal ini agar memudahkan telur ketika dikeluarkan, durasinya ini sekitar hanya beberapa menit. Kemudian telur akan dikeluarkan melalui kloaka, begitu. Oke, untuk penjelasan dari alat sistem reproduksi pada organ ayam pejantan dan ayam betina mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada salah saya mohon maaf.